Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nifa Afia, NIM 2020 kelas 5 APGSD, mata kuliah bimbingan dan konseling sekolah dasar. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang beban tugas dan tanggung jawab. Pertama, umum. Sebagai pelaksana utama kegiatan pelayanan BK di Satuan Pendidikan SMP, MTS, MPLB, SMA, MA, dan SMK, guru BK atau konselor wajib menguasai spektrum pelayanan pada umumnya, khususnya pelayanan profesional, bimbingan, dan konseling, meliputi pengertian, tujuan, prinsip, asas-asas, paradigma, visi dan misi pelayanan BK profesional, bidang dan materi pelayanan BK, termasuk di dalamnya materi pendidikan, karakter dan arah peminatan siswa, jenis pelayanan, kegiatan pendukung dan format pelayanan BK, pendekatan pelayanan BK, pendekatan, metode, teknik, dan media pelayanan BK, termasuk di dalamnya pengubahan tingkah laku, penanaman nilai-nilai dan nilai-nilai karakter dan peminat peserta didik, penilaian hasil dan proses pelayanan BK, penyusunan program pelayanan bimbingan konseling, pengelolaan pelaksanaan program pelayanan bimbingan konseling, penyusunan laporan pelayanan bimbingan konseling, kode etik profesional bimbingan konseling, peran organisasi profesional bimbingan konseling. Dikutip dari Permendikbud nomor 21A tahun 2013 tentang implementasi kurikulum lampiran kelima bagian ke-20. 2. Kejelasan peran profesional. Guru BK atau konselor merumuskan dan menjelaskan kepada pihak-pihak terkait, terutama peserta didik, pimpinan satuan pendidikan, guru mata pelajaran, dan orang tua sebagai berikut. Sejak awal bertugas di satuan pendidikan, guru BK atau konselor merumuskan secara konkret dan jelas tugas dan kewajiban profesionalnya dalam pelayanan BK meliputi 1. Struktur pelayanan BK, kedua, program pelayanan BK, ketiga, pengelolaan program pelayanan BK, keempat, evaluasi hasil dan proses pelaksanaan BK, kelima, tugas dan kewajiban pokok guru BK atau konselor. Selanjutnya, hal-hal sebagaimana tersebut pada butir A di atas dijelaskan kepada siswa, pimpinan, dan sejawat pendidikan atau guru mata pelajaran dan wali kelas pada satuan pendidikan dan orang tua secara profesional dan profesional. Selanjutnya, ketiga, pelaksanaan tugas pelayanan profesional guru BK atau konselor melaksanakan tugas pelayanan BK dan konseling yang setiap kali dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan, terutama kepada pimpinan satuan pendidikan, orang tua, dan siswa. Selanjutnya, unsur-unsur pokok dalam tugas pelayanan BK di satuan pendidikan. Pertama, jumlah siswa yang diasuh seorang guru BK atau konselor adalah minimal 150 orang. Guru BK atau konselor wajib memberikan pelayanan BK kepada seluruh siswa yang diasuhnya sesuai kebutuhan dan masalah masing-masing siswa yang menjadi tanggung jawab asuhnya. Dalam hal ini, masing-masing siswa yang berjumlah 150 orang itu setiap waktu sepanjang tahun memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan dari guru BK atau konselor pengampu mereka sesuai dengan kebutuhan yang dirasa perlu dan atau dianggap perlu mendapatkan pelayanan. Guru BK atau konselor melayani seluruh siswa asuhnya tanpa kecuali setiap waktu sepanjang tahun. Kedua, program tahunan, semesteran, bulanan, mingguan, dan kegiatan harian pelayanan BK. Program-program ini diasuh berdasarkan kebutuhan siswa yang diampu oleh guru BK atau konselor secara profesional dan berkesinambungan dengan memperhatikan keterkaitan antara kelas dan antar jenjang kelas pada satuan pendidikan. Selanjutnya, ketiga, program kegiatan dalam bentuk salutan RKL, Satkum, RKP, dan laporan dalam bentuk Laperprok. Satuan program kegiatan yang direncanakan dilaksanakan secara tertulis dan didokumentasikan sebagai bukti visi kinerja guru BK atau konselor dalam bidang tugas dan kewajibannya. Keempat, volume pelayanan. Pelayanan guru BK atau konselor terhadap masing-masing siswa yang diasuh sebanyak minimal 10 kali kegiatan layanan BK dalam berbagai jenis layanan seperti semester. Konselor melayani seluruh siswa asuhnya sebanyak 150
orang setiap waktu sepanjang tahun tanpa terkecuali. Kelima, jumlah jam pembelajaran wajib bagi BK atau guru BK atau konselor kegiatan pelayanan BK per minggu ekuivalen dan jam pembelajaran wajib guru mata pelajaran yaitu 18 sampai 24 jam pembelajaran. Tugas yang mengandung unsur-unsur pokok sebagai tersebut di atas merupakan perjanjian kerja yang wajib dilaksanakan oleh guru BK atau konselor yang secara berkala dipertanggungjawabkan kepada pimpinan satuan pendidikan. Keempat, hal-hal khusus yang perlu diperhatikan untuk dapat ditingkatkan keefektifan pelayanan profesional BK. Hal-hal berikut ini perlu dimantapkan oleh guru BK atau konselor sejak awal bertugas pada satuan pendidikan. Pertama, ditegakkannya secara penuh asas kerahasiaan. Dalam hal ini, guru BK atau konselor benar-benar menyimpan, menjaga, memelihara, dan merahasiakan hal yang berkenaan dengan diri peserta didik yang tidak boleh atau tidak layak diketahui oleh orang lain. 2. Tidak memberikan label kepada peserta didik baik perorangan maupun kelompok dengan cara apapun yang berkonotasi negatif terhadap peserta didik yang bersangkutan. Ketiga, menghindari bertindak laksana polisi sekolah yang memata-matai atau mencari kesalahan siswa, seperti bertindak sebagai piket keamanan, para razia, pencuri. Dalam hal ini, guru BK atau konselor terbuka untuk menerima peserta didik yang terjaring dalam kegiatan kepolisian sekolah yang dilakukan oleh pihak lain untuk mendapatkan pelayanan BK. Keempat, tidak membuat ataupun menyetujui dibuatnya surat perjanjian antara guru BK atau konselor dengan peserta didik yang berkontansi atau berakhir pada sanksi ataupun hukum tertentu karena guru BK atau konselor tidak menggunakan sanksi dan hukum dalam praktik pelayanan. Dalam hal ini, guru BK atau konselor terbuka untuk menerima siswa yang telah membuat perjanjian dengan pihak lain untuk mendapat pelajaran BK agar peserta didik yang bersangkutan terhindar dari sanksi atau hukuman sebagai nyatanya dalam surat perjanjian yang dibuat antara peserta didik dan pihak lainnya. Kelima, memantapkan kondisi tempat ataupun ruang kerja guru BK atau konselor yang dapat mendorong atau meningkatkan kesukarelaan, ketenangan, dan keterjaminan kerahasiaan peserta didik dalam mendapatkan pelayanan BK. Hal-hal sebagai tersebut pada butiran di atas sejak awal dilaksanakan dan disampaikan oleh guru BK atau konselor kepada pihak-pihak yang terkait, terutama kepada siswa, guru mata pelajaran, dan pimpinan satuan pendidikan untuk mendapatkan dukungan dan fasilitas dalam mewujudkannya. Kelima, perkembangan kemampuan profesional BK secara berkelanjutan. Berkembangan kemampuan profesional konselor dapat dilaksanakan melalui 1. Diskusi profesional yang diikuti oleh guru BK atau konselor satuan pendidikan dalam satu pendidikan ataupun antara satuan pendidikan yang membahas kasus-kasus peserta didik yang ada dengan tetap memelihara kerahasiaan peserta didik yang bersangkutan. Kedua, partisipasi dalam kegiatan berorganisasi profesional BK atau APKIN atau Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia dan IKI, Ikatan Konselor Indonesia. Ketiga, pendidikan dalam jabatan seperti penataraan dan pendidikan lanjutan dan dalam bidang BK. Keempat, kegiatan dalam rangka kaderisasi untuk sertifikasi dan penilaian kinerja berkelanjutan, akreditasi atau lisensi dalam bidang BK. Kelima, kegiatan pengawasan kegiatan pelayanan BK di satuan pendidikan baik yang dilaksanakan secara intern oleh pemimpin satuan pendidikan maupun oleh pengawas bidang BK. Untuk terlaksananya hal-hal tersebut, pada butir-butir tersebut di atas, guru BK dan konselor membicarakan dengan pimpinan satuan pendidikan dan pihak-pihak lain berkenan dengan perencanaan persiapan termasuk pembiayaan, pelaksanaan, dan pelaporannya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.